Perdana Kusuma, tepatnya di landasan pacu VVIP. Ya, memang kalau kita saksikan di layar kaca begitu banyak orang ataupun mungkin diantaranya ada awak media dan sejumlah petugas yang berada di landasan pacu. Saat ini sedang dilakukan pengaturan agar terpidana Joko Chandra bisa turun dan pihak kepolisian yang membawanya juga bisa berjalan dengan leluasa. Saat ini kita masih akan saksikan bersama. Ya, koordinasi tentunya masih terus dilakukan seperti yang tadi kita ketahui bahwa pihak kepolisian akan melakukan keterangan persnya secara langsung tepat setelah Joko Chandra dan Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, kasus Joko Chandra kembali mencuat pada tahun 2020 ketika ia mengajukan peninjauan kembali untuk dirinya. Dan seperti kita ketahui, saudara, kasus Joko Chandra ini kembali menjadi sorotan karena memang dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dinilai cukup besar. Joko Chandra sempat dicekal dan melarikan diri dan ditetapkan sebagai buronan pada tahun 2009. 11 tahun menjadi buron, akhirnya Joko Chandra diamankan pihak kepolisian di Malaysia dan tiba di Indonesia untuk menjalani kasus hukumnya. Ini saudara, kita saksikan bersama, diduga yang menggunakan baju oranye diturunkan dari pesawat. Oke, gue mantepin ya. Ya. Mana nih? Hilang. Dengan ini Joko Chandra dinyatakan tiba di Indonesia, dijemput langsung oleh Komjen Listio Sigit, Kabar Reskrim. Tepat pada pukul 22:48 waktu Indonesia Barat, Joko Chandra tiba mendaratkan kakinya di Bandara Halim Perdana Kusuma sudah menggunakan baju oranye. Joko Chandra seperti kita lihat, saksikan bersama tadi turun bersama dengan sejumlah petugas kepolisian. Selamat pagi sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kita kembali bertemu di channel Tim Mandru TV. Sahabat-sahabatku yang saya kasihi, saat ini kita bersama seorang gadis kecil, ya. Namanya Rahel. Ya, Rahel umur berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Umurnya 4 tahun. Jadi Rahel ini usianya umurnya 4 tahun. Jadi saat ini kita ingin berbicara tentang yang namanya Joko Chandra. Kita bersyukur ya, Joko Chandra sudah tertangkap 3 hari yang lalu ya, karena Joko Chandra ini sungguh sangat licin. Ya, sungguh sangat licin, seperti belut licinnya. Sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia,
Penangkapan Joko Chandra itu dilakukan di Malaysia, di mana Komjen Listio Sigit Prabowo beserta dengan tim pergi ke Malaysia, dan itu pun bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan memang itu sudah kita ketahui instruksi daripada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, di mana Bapak Jokowi itu concern, ya, dia concern dengan kasus daripada Joko Chandra ini. Dan penyerahan daripada Joko Chandra ini itu dilakukan di dalam pesawat. Ya, itu dilakukan di dalam pesawat, penyerahan dari pihak kepolisian di Raja Malaysia. Dan ini adalah suatu prestasi yang sungguh sangat luar biasa yang ditorehkan oleh pihak kepolisian, ya, yang ditorehkan pihak kepolisian dalam situasi pandemi corona ini. Jadi di sini situasi penangkapan itu banyak pihak-pihak yang bersyukur, ya, karena Joko Chandra ini 11 tahun buron, ya, kejadian itu 11 tahun buron, di mana kasus daripada Joko Chandra perihal tentang Casey Bank Bali. Jadi zamannya Presiden Jokowi lah Joko Chandra tertangkap. Oleh sebab itu kita berharap orang yang terlibat di dalam hal ini itu harus diusut, ya, si penerima dana dari Joko Chandra itu harus diusut tuntas. Jenderal 3 orang sudah terlibat. Pengacara daripada Joko Chandra, Anita Kolopaking, pun sudah tersangka. Dan kita berharap juga orang-orang yang meloloskan Joko Chandra ini bisa diungkap, bisa ditangkap, termasuk daripada jaksa, ya, jaksa yang sudah berkali-kali ke luar negeri bertemu dengan Joko Chandra. Jadi kita berharap juga pihak daripada Kejaksaan Agung bisa mengambil langkah yang setegas-tegasnya. Bukan hanya menghukum, tetapi ini sudah kategori melecehkan Kejaksaan Agung. 9 kali si jaksa bertemu dengan Joko Chandra di luar negeri. Dan ini menjadi warning kepada pihak-pihak atau jaksa-jaksa yang lain. Jadi kita berharap ini juga jaksa yang terlibat di dalam kasus ini itu dihukum seberat-beratnya. Ya, dihukum seberat-beratnya. Seorang jaksa terlibat, seharusnya dia
menegakkan kebenaran, bukan malah membantu penjahat. Jadi kita berharap jaksa tersebut bisa dihukum seberat-beratnya. Demikian juga ketiga jenderal, demikian juga Anita Kolopaking. Ya, karena dalam beberapa waktu sebelum Joko Chandra, ya, dia merasa tidak membantu, tapi kenyataannya setelah Joko Chandra tertangkap, maka terbongkarlah keberadaannya. Ceritanya dia mendukung. Oleh sebab itu dia harus dihukum juga seberat-beratnya. Ya. Jadi kita berharap pihak kepolisian, Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung bertindak tegas kepada bawahannya. Jangan dikasih celah. Ya, jangan dikasih celah. Negara ini jangan sampai kalah, jangan sampai tunduk kepada para mafia koruptor, kepada jaksa-jaksa pengkhianat negara. Ya. Oleh sebab itu, kita tetap berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian yang begitu cepat bertindak, ya. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kiranya Bapak Jokowi bisa memberikan keputusan kepada koruptor-koruptor yang lain, karena masih begitu banyak koruptor-koruptor yang belum tertangkap, yang belum bisa diungkap. Jadi saya rasa cukup sekian video kita pagi hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan semuanya, sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Tetap saksikan channel ini di tim Mandru TV. Jangan lupa sahabat-sahabatku, terima kasih buat subscribe-nya, like and share-nya. Itu adalah semangat bagi kami. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalam.